Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian rentetan yang lumayan begitu ya di akhir semester dan menjelang awal semester. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan dosen dan juga permintaan dari BAK. Di luar dari koordinasi PLP ini, mohon dengan sangat para kaprodi meluangkan waktu yang cukup supaya plotting atau distribusi mata kuliah pada dosen-dosen di program studi untuk semester genap itu sudah dikerjakan karena waktunya yang sangat mepet. Sekarang tanggal 4. Sekarang Rabu. Tanggal 4, Bu. Hah? Tanggal 4 sekarang. Sekarang Kamis. Tanggal 4, Bu. Kan hari Sabtu. Sekarang. Sekarang tanggal 4, maka pekan depan itu kan harusnya sudah bisa diproses BAK sehingga di pekan depan SK itu sudah diproses gitu ya. Sehingga mohon juga diberi waktu yang banyak untuk plotting ini didistribusikan pada dosen-dosen. Kemudian rapatnya masih rapat di tingkat prodi, pra-plotting. Yang perlu disampaikan adalah pastikan SKS-nya cukup. Untuk dosen tetap itu 6 SKS yang tidak menjabat atau tidak struktural. Untuk yang struktural 4 SKS, sebenarnya 3 SKS sudah cukup. Tapi kalau tidak ada yang 3 SKS, maka 4 SKS untuk teman-teman yang struktural. Kemudian UPM, GPM, dan teman-teman yang menduduki di fungsional itu termasuk struktural. Begitu informasinya. Sehingga kita berbagi dengan dosen-dosen supaya SKS-nya pas. Kemudian teman-teman dosen yang serdos juga bisa mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya. Jadi kalau di bahasa Inggris, Pak Hanafi dan Pak Tanzil misalnya tidak sampai 6 SKS tidak apa-apa karena beliau berdua menduduki jabatan struktural dan fungsional. Struktural. Itu yang pertama, mungkin sedikit menyita waktu, tetapi harapan saya bisa dikerjakan dalam 1-2 hari ini untuk plotting dosen. Karena memang sebenarnya agenda untuk plotting ini awalnya ketika saya bertanya itu direncanakan di Minggu Tenang. Minggu Tenang itu akhir Januari, tetapi karena kesibukan para kaprodi tidak memungkinkan dilaksanakan di akhir Januari sehingga mundur di awal Februari ini. Semoga bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kalender akademik sekolah, kegiatan magang kependidikan ini harus segera dikerjakan. Informasi yang saya dapat, April itu sudah ujian. Mei, maaf sebentar. Pertengahan April itu sudah puasa. Pertengahan April karena tanggal 13-14 Mei itu sudah hari raya. Harapannya di bulan Februari Maret lah mahasiswa akan melakukan magang kependidikan. Oleh sebab itu memang kita perlu mengejar ketertinggalan kita karena memang kemarin konsen ke macam-macam gitu ya sehingga ini enggak kecanda gitu. Harusnya kalau bisa diterjunkan per 1 Februari atau pada saat Minggu Tenang, maka di awal semester mahasiswa sudah fokus kuliah. Karena magang
untuk mahasiswa semester 6 ini hanya ada 4 SKS. Insya Allah. Jadi magang 1, landasan pengenalan kependidikan, itu sudah ditempuh pada saat semester 3. Kemudian ada 1 SKS lagi yang sudah ditempuh pada saat semester 5 kemarin. Secara otomatis sesuai dengan perubahan kurikulum yang ada, kurang lebih SKS yang harus ditempuh mahasiswa itu 4 SKS. Pernah saya menghitung dengan Bu Mila, waktu 4 SKS itu adalah berapa hari? Bentar. Bu Mila bisa membantu simulasinya? Minggu kalau nggak salah, Bu. Berapa? Sebentar. Saya agak lupa, Bu. Caranya kemarin sudah disesuaikan dengan jam pelajarannya. Sebentar, saya masih mencari. Makanya nggak usah disimpan pakai bahasa Inggris, Bu. Biar Bu Mila aja yang nyimpen pakai bahasa Inggris. 4 SKS, Bu Mila? 4 SKS kali berapa? Sebentar. Bentar, Bu. Saya diktekan Ibu yang hitung ya. 4. Ya, oke. 4 kali 45 jam. 4 kali 45. Terus dibagi 8 jam. Bagi 8 jam. Sudah. Lalu dibagi ini kalau 1 minggu 5 hari kerja maka dibagi 20. Hasil yang barusan dibagi 20. 20. Maka sama dengan berapa, Bu? 3,9. Kok punya aku error? Jamnya nggak dikali menit dulu ya? Dulu kan setelah itu hasilnya bulan dalam bentuk bulan. Oh, 1,1. 1,1. Oke, berarti 1 bulan, 1 minggu. Berarti 5 pekan. Kalau 5 pekan, Ya. maka ketika kita terjunkan mahasiswa sesuai dengan target awal yaitu tanggal 15 Februari, maka mahasiswa tanggal 22 sampai 22 sampai 27, tanggal 22 sampai 27 Maret mahasiswa sudah bisa ditarik karena itu sudah 1,1 bulan. Mohon dicatat Pak Alvan. Nah, ini yang sedang kita targetkan supaya perubahan kurikulum ini tidak terlalu mengganggu karena di beberapa prodi misalnya micro teaching yang biasanya disajikan semester 6 karena kemarin belum disajikan maka disajikan semester 6. Nah, micro teaching baru benar-benar efektif kalau teman-teman mahasiswa itu sudah ditarik dari kegiatan magang kependidikannya. Karena ada beberapa sekolah yang tidak ingin diganggu pada saat magang kependidikan, inginnya fokus di sana, nggak usah ada izin kuliah. Oleh sebab itu, kita perlu sampaikan kepada dosen pada mata kuliah tertentu yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6, bahwa dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 22 Maret, mereka sedang melakukan magang kependidikan sehingga perkuliahannya apakah itu di luar magang sore hari jam 4 sampai ke atas sesuai dengan kesepakatan atau berbasis tugas melalui e-study. Monggo itu dikomunikasikan sehingga tidak ada ceritanya mahasiswa izin keluar masuk sekolah untuk melakukan kegiatan perkuliahan karena itu menjaga rasa nyaman kerjasama antara FKIP dengan mitra. Itu yang perlu kita pahami bersama. Karena sekarang sudah tanggal 4, maka kita punya waktu sangat mepet sekali untuk benar-benar memfinalkan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti magang kependidikan. Kalau magang kependidikan ini tidak segera dikerjakan, ini khawatirnya
kalender akademik sekolah akan mundur, kemudian kalau ada yang terlambat maka mereka akan mengikutinya di semester 8. Itu akan mengurangi nilai akreditasi dari program studi karena mereka tidak bisa lulus tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian dari yang ketiga, nanti akan dipaparkan oleh Pak Alvan sebagai ketua pelaksana untuk kegiatan magang kependidikan, nama-nama mahasiswa dan plotting yang sudah dipetakan oleh Pak Alvan. Ini mahasiswa di sini dan seterusnya. Kemudian nama mahasiswa yang siapa yang belum ada, sehingga Kaprodi masih punya waktu beberapa hari ini untuk menghubungi yang bersangkutan dan meminta mereka mendaftar. Itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan kegiatan koordinasi yang nanti para Kaprodi menjadi pembicara, yang perlu disampaikan kepada mahasiswa adalah terkait dengan perubahan kurikulum. Jadi ada perubahan kurikulum yang awalnya PLP itu disajikan di semester 3, semester 5, semester 7, mulai semester ini dilakukan kurikulum yang baru yang PLP itu bernama magang kependidikan yang akan dilaksanakan di semester 6. Karena mahasiswa semester 6 sudah menempuh magang kependidikan, lupa namanya, maka yang itu tidak perlu dilakukan lagi. Mahasiswa hanya punya tanggung jawab 4 SKS dengan ada mata kuliah baru, yaitu yang dilakukan sekarang untuk magang kependidikan adalah pengembangan perangkat dan kuliah kerja terbimbing. Itu untuk kegiatan magang. Jadi selanjutnya karena ini sifatnya koordinasi, mari kita lakukan koordinasi supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Kegiatan magang ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, meskipun saya sangat paham para Kaprodi mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan peluh dan rasa yang tak karu-karuan, tapi dengan senyum yang tetap mengembang. Monggo, sebelum dimulai diskusinya, saya beri kesempatan kepada Pak Alvan untuk menyampaikan hasil akhir dari pendaftaran peserta dan juga pemetaan peserta di beberapa lokasi mitra sekolah. Monggo, Pak Alvan. Assalamualaikum, Bu Fit. Saya boleh masuk dulu, Bu? Sebentar. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Fit, ini saya mau curhat dong. Curhat tolongan itu. Jadi begini Bu, di semester 5 itu kan seharusnya mahasiswa semester 5 mengambil PLP 1 dan PLP 2 tahap 1. Oke, sudah mengambil PLP 2 tahap 1. Nah, tetapi anak mahasiswa matematika pada saat itu ini juga sebenarnya saya sudah menyampaikan, tapi sepertinya memang pengawasan dari DPA itu juga kurang. Ada mahasiswa yang masih belum meng-KRS-kan PLP 2 tahap 1, Ibu. Ada 6 mahasiswa. Nah, ini kan artinya mahasiswa ini jika memang di PLP 2 di PLP sekarang itu yang kata Ibu hanya untuk berapa SKS? 4 SKS, itu yang PLP 22 dan praktik mengajar, itu kan Bu. Nah, itu bagaimana? Namanya pengembangan perangkat dan pengembangan perangkat dan kegiatan kuliah terbimbing. Nah, pertanyaan saya, 6 mahasiswa itu sudah ikut tapi nggak KRS gitu ya? Betul, Bu. Tinggal KRS saja, itu disajikan, kemudian nilainya diberikan karena mereka sudah melakukan itu, laporan dan semua jejaknya kan ada. Itu sama dengan KKN, yang KKN terlebih dahulu baru KRS-an. Jadi kalau begitu saya bukakan gitu ya Bu ya? Iya dong. Sorry, kan memang sudah dibuka ya. Iya, oke. Baik, Ibu mohon izin juga. Sip, mantap ya.
Oke. Mohon izin juga menyampaikan senada dengan Bu Yoga, tapi beda kasus. Halo, Iya, Bu. Ibu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini untuk yang mahasiswa PAUD, kalau di Bu Yoga itu mahasiswanya sregep, langsung ikut, meskipun belum KRS-an. Di mahasiswa saya sebaliknya Bu, sudah nggak KRS-an, jadi ya nggak ikut gitu. Itu untuk yang PLP 1 Bu, untuk yang administrasi persekolahan. Iya, jadi harapannya mungkin untuk yang semester ini mereka jadi ada 5 SKS ya Bu ya, begitu. Sebentar, untuk PAUD ini tetap menggunakan asistensi mengajar sesuai dengan rencananya atau magang kependidikan, Bu? Lah, kemarin itu juga yang mau saya tanyakan. Kalau misalnya yang bisa masuk di Yasmin semua, mungkin dengan asistensi mengajar itu bisa dilaksanakan Bu, karena sudah ada kerjasamanya. Tetapi kalau misalnya diharapkan untuk yang ikut PLP saja juga nggak apa-apa, nanti kan mata kuliah yang di ini bisa diselenggarakan seperti mata kuliah biasa. Artinya nanti untuk yang MBKM-nya baru dilaksanakan di semester ganjil. Tapi ya memang kami akan mengubah sedikit dokumentasinya. Oke, siap. Jadi prinsipnya Bu Diah untuk PG PAUD karena memang sepertinya koordinasinya relatif mudah, kemudian lembaganya sudah jelas hanya satu, maka untuk PAUD silahkan memilih sesuai dengan pertimbangan Kaprodi apakah dengan magang kependidikan 4 SKS atau dengan asistensi mengajar dengan jumlah waktu yang lebih panjang sesuai dengan jumlah SKS yang Ibu masukkan di kurikulum MBKM pada moda asistensi mengajar. Jadi kalau kemarin sudah ada pembicaraan, misalkan semua mahasiswa 15 orang bisa diterima di Yasmin, maka asistensi mengajar bisa dikerjakan, magang kependidikan bisa dikerjakan. Monggo sesuai dengan analisis kebutuhan dari Ketua Program Studi dan Analisis Kebutuhan Mahasiswa, mau dilaksanakan magang kependidikan dengan 4 SKS atau dengan asistensi mengajar dengan sekian SKS sesuai dengan kurikulum yang Ibu susun. Baik, kalau begitu kami tetap laksanakan asistensi mengajar ya Bu, karena Siap. sudah yang magang kependidikannya sudah masuk di dalam sana juga dan tidak perlu menambahkan kan Bu satu. Oh, iya siap. Berarti mohon dicatat Pak Alvan, nanti komunikasi dengan Yasmin bahwa 15 mahasiswa dari PG PAUD semuanya akan melaksanakan asistensi mengajar, MOU-nya juga sudah ada. Durasi waktunya nanti akan dihitung. Mohon bantuan Bu Diah menghitung SKS-nya. Kemudian ketemu sampai tanggal berapa sehingga Pak Alvan bisa melakukan komunikasi dengan Yasmin karena hanya satu lembaga, hanya Yasmin saja. Juga mohon bantuan dari Bu Diah untuk membangun komunikasi dengan Yasmin sehingga memang yang dikerjakan adalah asistensi mengajar bukan magang kependidikan. Begitu ya Bu Diah? Iya, baik. Oke, siap. Bu Vivi, sekalian saya ingin menyampaikan ke Pak Alvan, boleh nggih? Boleh. Sudah mulai diskusi seperti itu. Ya, jadi sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan pada Ibu bahwa ada 3 atau 4 mahasiswa saya yang di sini sebagai mahasiswa transfer dari Poltek, yang mereka memang kuliahnya memang agak minta dipercepat sehingga di KRS semester ini ganjil ini mereka sudah memprogram PLP 1, 2 dan 2 tahap 1 dan 2 tahap 2. Nah, karena kemarin yang sudah dibuka 2 tahap 1 dan 2 tahap 2 dengan asumsi PLP tahap 1 akan dibuka di semester yang sama ini, maka mereka sudah ngambil duluan 2 tahap 1 dan 2 tahap 2 dengan tersisa PLP tahap 1-nya. Apakah bisa mereka diikutkan yang sekarang dengan hanya 1 SKS itu, atau mungkin nanti akan bagaimana kebijakan dari panitia karena memang belum menempuh yang PLP tahap 1. Oke. Sebelum Pak Alvan menjawab, berapa jumlah mahasiswanya Bu Mila? Kan ini mahasiswa transfer ya? Mereka sudah 21 dan 22 sudah ya? Tinggal satunya yang belum.
Kalau jumlah mahasiswanya 5, Ada 3, Bu. ada 3. Maka nanti nama mahasiswa, 3 mahasiswa itu kita sendirikan. Jadi kita akan carikan lembaga yang memang hanya menerima mereka 1 pekan, yang itu berbeda dengan lembaga sekolah untuk magang kependidikan. Biar enggak kisruh gitu. Jadi memang fokus kegiatannya adalah apa itu tadi? Pengenalan lapangan persekolahan. Gitu ya. Begitu Bu Mil? Ya Bu, ya Bu. Jadi data mahasiswanya, 3 nama mahasiswa mohon dikirim ke Pak Alvan sehingga nanti akan ada pembicaraan antara saya dengan Pak Alvan untuk menentukan kebijakan untuk 3 mahasiswa tersebut. Gitu ya. Baik, sebelum semuanya bersuara, ini karena kasus-kasus khusus yang matematika, bahasa Inggris, dan PG PAUD, mari kita mendengarkan data dari Pak Alvan terkait dengan persiapan magang kependidikan. Monggo Pak Alvan. Terima kasih Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang asistensi mengajar yang sudah terdaftar sejauh ini. Jadi mungkin saya bisa share screen, Bu. Bisa saya share screen nggak? Sebentar Pak Alvan, mohon bersabar. Ini ujian. Ya. Mana namanya? Siapa namanya Muhammad Alvan? Namanya Muhammad Alvan, Bu. Tetap kalau MA. berubah saya selamatan lagi. Monggo Pak Alvan, sudah. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang jumlah pendaftar yang sudah masuk ke dalam data yang sudah saya buat. Tempoh hari sudah saya buatkan Google Form untuk pendaftaran dan sudah juga saya share. Dan ini adalah data yang saya punya ya, tentang yang paling atas ini, yang warna hijau ini adalah data yang saya dapatkan dari setiap prodi tentang jumlah mahasiswa yang memperoleh akses untuk mendaftar program ini. Itu totalnya ada 172 itu ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada kesalahan Bu dari data-data ini, PBSI 38, Biologi 19, Bahasa Inggris 49, Matematika POR 35, POR 17, silahkan nanti mungkin ada perubahan, ada kesalahan, silahkan nanti disampaikan ke saya. Ini data yang saya terima kemarin dari Pak Milu ya, tentang daftar mahasiswa yang siap ya secara utuh untuk mengikuti program ini. Kemudian dari data yang masuk dari Google Form yang masuk itu ada sekitar 139 mahasiswa yang sudah mendaftar ya. 139 artinya masih ada 33 mahasiswa yang belum masuk ke rekod ya, belum masuk daftar gitu. Yang secara sempurna mendaftar adalah dari prodi matematika, itu saja. Untuk yang lainnya PBSI masih kurang 6, biologi 2, bahasa Inggris ada 10, POR ada 13, PAUD ada 2. Gitu. Ini adalah data awal yang saya dapatkan dari Google Form. Nah, baru setelah ini kemudian saya cek peserta, kemudian saya alokasikan ke sekolah. Nah, sekolah yang sudah mengadakan MOU sebentar dulu sana. Ya. Jadi sekolah yang sudah masuk ke, artinya sudah MOU dengan kita. Ini sebentar saya share screen lagi. Oke. Nah, ini ada 6 sekolah
ada sekolah yang siap untuk didistribusikan, tambah satu lagi baru masuk, yaitu ada 7 sekolah, berarti 2 Jember baru konfirmasi baru saja tadi. Jadi apa namanya, semua sudah teralokasi. Dari data yang ada itu 122 mahasiswa, ya 122 mahasiswa sudah teralokasi, kecuali mereka yang 32 itu yang masih belum. Gitu. Ini adalah data yang sudah saya buat ya, dan sudah saya sebar juga tentang masing-masing mahasiswanya ke setiap sekolah yang ada. Jadi kalau nanti ada penambahan baru lagi di Google Form, maka saya tinggal menambahkan di sekolah-sekolah yang masih mempunyai rombel. Begitu Bu, mungkin dari data yang saya punya gitu. Baik Pak Alvan. Halo. Ya. Ya. Mungkin ya Bu. Begini Pak Alvan, tadi kan ada kekurangannya. Suara Ya. saya terdengar ya. Bahasa Inggris ada 10, bahasa Indonesia kurang berapa begitu ya. Agar bisa segera dieksekusi, mohon bantuan Pak Alvan yang sudah mendaftar, mahasiswa POR siapa saja, jadikan satu gitu Pak, karena di Excel Bapak kan masih POR biologi kan masih gabung-gabung gitu ya. Yang POR siapa saja, yang bahasa Inggris siapa saja, sehingga Kaprodi bisa mengecek nama siapa yang belum masuk untuk memudahkan untuk mengecek mereka akan ikut sekarang atau tidak. Kecuali mereka memang punya alasan-alasan tertentu sehingga punya kendala untuk mengikuti magang kependidikan sekarang. Ya. Sebenarnya ini sudah saya share ke saya minta tolong ke Pak Milu untuk di-share ke Kaprodi masing-masing, dan untuk mengecek juga sudah sebenarnya mudah gini aja sebenarnya Bu. Jadi di sini kan sudah ada Excel dan ada Prodi. Jadi tinggal klik ini aja, nanti tinggal pilih aja salah satunya. Misalkan seperti ini bahasa Inggris. Sudah muncul semua, ini bahasa Inggris semua sudah. Jadi tinggal cek siapa yang belum ikut. Yeah. Ini yang sudah terdaftar, yang belum ikut berarti yang di luar daripada ini. Oke, siap. Ya, kalau misalkan yang lain, misalkan bahasa Inggris seperti itu, matematika sudah muncul seperti ini semua. Baik, berdasarkan Excel yang sudah dikirim oleh Pak Agus di grup pimpinan FKIP, mohon kepada Kaprodi untuk mengecek ulang sehingga masih ada waktu beberapa hari untuk menghubungi mahasiswa untuk bisa mendaftar di link yang sudah disediakan sehingga nama-namanya bisa di-entry. Khawatirnya kalau di-entry dulu namanya padahal mereka nggak daftar, kan sudah disampaikan ke sekolah misalkan akan ada mahasiswa 20, ternyata yang datang 15 kan nggak pas gitu ya. Sehingga harapannya sampai maksimal Sabtu itu sudah fix semuanya. Jadi nama-nama mahasiswa dari semua program studi yang harusnya ikut magang pendidikan memang ikut. Jadi Senin tinggal eksekusi ke sekolah-sekolah untuk komunikasi lebih lanjut. Bagaimana jangka waktunya, dari kapan sampai kapan, kemudian berapa jumlah mahasiswanya, sudah mulai bisa dibangun komunikasi yang fix antara kita dengan mitra sekolah. Jadi biar tidak ada perbedaan antara yang dilisankan dengan yang datang, dengan suratnya juga. Jadi kalau dilisankan di SMP Rambi Puji 20 orang, maka di surat 20 orang, di realisasi juga 20 orang. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mohon bantuan Kaprodi untuk mengumumkan kembali kepada mahasiswa jika sampai Sabtu belum mendaftar juga, maka semoga enggak sih, ya mungkin perlu ditinggal gitu supaya kita tidak tertinggal dengan kalender akademik yang ada di sekolah. Kalau ada pertanyaan monggo. Untuk ini kita belum buku pedoman itu Bu. Adakah perubahan yang signifikan tentang buku pedoman? Dari program yang sebelumnya kan PLP, sekarang berubah menjadi asistensi mengajar. Apakah ada yang perlu dirubah? Pak. Iya.
magang Baik. pendidikan. Gitu, Bu. Jadi prinsipnya karena yang kita kerjakan sekarang ini adalah magang kependidikan 2.2, maka secara mungkin akan ada perbedaan pedoman baik penamaan, jadi masih luarnya saja, tetapi di dalamnya kurang lebih masih sama. Yang kita tambahi adalah kedalaman mahasiswa, kemudian kekayaan pengalaman belajar mahasiswa di sekolah. Jadi sesuai dengan jumlah SKS yang kita kaji akan kebutuhan profil pendidik pada diri mereka semuanya. Begitu Pak Alvan. Jadi pedomannya untuk sementara masih menggunakan pedoman yang lama, yaitu pedoman PPL yang 2.2, karena yang kita lakukan adalah PPL 2.2. Karena 2.1-nya kan sudah, gitu ya. Yang 2.2, namun 2.2 itu dikembangkan menjadi kuliah terbimbing dan pengembangan perangkat pembelajaran, karena yang akan dilakukan oleh mahasiswa adalah membuat perangkat, kemudian atas bimbingan guru mereka bisa di dalam kelas mengobservasi guru, kemudian mungkin sesekali kalau di pedoman ya di idealnya mahasiswa diminta maju ke depan untuk mengajar, gurunya tetap ada di dalam kelas meskipun di lapangan kadang mereka dibiarkan di dalam kelas tanpa pengawasan guru. Tetapi karena ini adalah mahasiswa S1, judul kegiatannya adalah pengembangan perangkat dan kuliah kerja terbimbing, semuanya masih atas pantauan, pengawasan, bimbingan guru. Begitu. Ya. Oh ya, perlu saya sampaikan juga tentang pembekalan nanti. Kita ada sedikit berbeda, seperti kemarin saya juga bincangkan sama Bu Fitri, bahwa nanti teknis pembekalannya kita pertama untuk pembukaan, kita berada di dalam satu ruang, setelah pembukaan, sambutan, dan setelah dinyatakan acara itu dibuka, baru setelah itu pembekalan selanjutnya tentang program magang pendidikan dan lain sebagainya dan pengembangan perangkat itu dilaksanakan di ruang sendiri sesuai dengan prodi masing-masing, karena yang menyampaikan adalah KB masing-masing. Secara teknis nanti insya Allah Pak Syahrul yang akan menghandle ini. Bu Fitri mohon izin untuk menyampaikan penjelasan yang sebenarnya sudah saya tulis di chat pada Pak Alvan. Ya, Pak Alvan, kalau yang tercatat di mahasiswa PAUD itu memang untuk angkatan sekarang ini 17 orang. Tetapi 2 orang itu sudah nggak aktif, Pak. Jadi yang mereka yang sudah mengirim Google Form 15 itu memang itulah peserta yang sebenarnya, Pak. Begitu, baik, Pak Alvan. Iya, untuk prodi PAUD belum saya garap ya. Soalnya kemarin beda PAUD gitu. Di PAUD ini beda. Nanti saya komunikasi langsung dengan Bu Tia, Ibu. Iya, Pak. Siap, Pak. Iya. PAUD beres berarti ya. Yang beres lagi biologi ya? Gini mungkin coba saya ini. Untuk biologi yang angkatan 2018 sudah sudah daftar semua. Cuma ini ada satu mahasiswa, ini masih saya lacak, kemungkinan soalnya saya juga recording awal kurang tahu, sepertinya ini mahasiswa transfer. Ya, satu mahasiswa ini terdata NIM-nya 18, tapi kemungkinan mahasiswa transfer kemungkinan. Namanya Pak? Sebentar Bu. Coba saya lagi Bu ya. Firda mungkin ya. Oh, itu mahasiswa transfer dari Kalimantan, Pak? Sudah daftar belum kayaknya Pak Alvan? Saya jadi belum ngecek. Firda siapa Pak? Oh ya, sebelum ke arah situ mungkin gini. Data 19 orang itu dari mana nggih? Saya kemarin dapat dari Pak Milu, Pak. Nah, ya, Pak Milu ngerasain dari mana Pak Milu? Dari Google Form. Bukan Bu, yang daftar kan sudah 17. Ya, dari SIA yang mahasiswa baru. Jadi gini, untuk yang angkatan 2018 yang fresh graduate 17 insya Allah sudah daftar semua. Cuma kemungkinan ini ada satu mahasiswa transfer mungkin. Firda ini mungkin lah, saya lupa ingat ini ya. Ini apakah sudah daftar atau belum? Tapi saya belum buka
buka KRS-nya seperti apa ya. Terus ada namanya Ayu Wulandari, ini angkatan berapa ini? Kalau nggak salah 2015 ini. Ayu Wulandari ini ya coba nanti saya tanya ke Pak Milu atau Pak Alvan. Ini memprogram PLP 2 tahap 1 dan PLP 2 tahap 2. PLP 2 tahap 1 dan tahap 2. Apakah kemarin sudah melaksanakan atau belum ini? Saya perlu konfirmasi ini. Kalau sudah melaksanakan, berarti sudah nggak ada masalah, nggak usah ikut. Ini 2015, angkatan 2015. Oh, 2015. Iya, 2015. Nah, coba nanti Pak, mungkin juga bisa dicarikan data yang ikut semester 7 kemarin berarti ya. Kalau memang sudah melaksanakan, berarti ya nggak usah melaksanakan lagi. Sudah ikut yang semester 7 sekarang. Kalau datanya mungkin bisa cepat, nanti bisa segera saya respon, sehingga apakah perlu diikutkan atau suruh daftar atau enggak. Sambil saya gimana? Ayu Wulandari, NIM-nya berapa ini ya? Ayu Wulandari NIM-nya 15 1021 1044. Ini saya cek KRS-nya ini ada PLP 2 tahap 1 dan PLP 2 tahap 2. Ya, dia sudah mengikuti itu PLP 2 tahap 1 gitu kan. Oh, berarti sudah ya. Berarti Ayu Wulandari sudah clear ya, nggak ada masalah ya kayaknya ya. Sampai PLP 2 tahap 2 ya. Kalau sudah mengikuti PLP 2 tahap 2 kan berarti sudah Pak berarti. Oh lah ya, berarti tapi di sini masih program ini ganjil 2000. Wong itu Pak Alvan nanya Pak Agus. Loh, saya nggak tahu Bu, makanya kalau di KRS, makanya Pak Milu tadi kan mengelacanya di KRS Bu. Kalau di KRS atas nama Ayu Wulandari ini angkatan 2015, ini dia memprogram praktek pengalaman pembelajaran, berarti PLP berapa ya? Praktek pengalaman administrasi pembelajaran sama kuliah kerja terbimbing. 21 sama 22 ini. Nah, berarti kan saya sama 22 Pak nggih. Lah, pertanyaannya adalah apakah mahasiswa ini sudah melaksanakan yang kemarin atau belum? Itu yang saya nggak tahu. Kan hanya ini kan di semester ini ya, di semester ganjil ini ya. Nah, kalau memang sudah melaksanakan, berarti tidak usah ikut magang. Nah, kalau sudah melaksanakan, mungkin tidak usah melaksanakan magang kependidikan karena mereka sudah selesai. Masuk angkatan 2000, masuk semester 7. Ini saya yang belum melacak. Mungkin kalau memang ada datanya, data peserta kemarin yang semester 7 sekarang, ya alhamdulillah berarti tidak usah ikut magang kependidikan. Itu yang satu ya, yang satu mahasiswa. Kemudian yang angkatan 2018 yang sekarang melaksanakan atau semester 6 besok, itu yang belum daftar 1 orang. Kemungkinan ya Firda ini kemungkinan loh ya. Saya sendiri belum melacak dia. Barusan saya melihat di SIA ini datanya. Nah, itu statusnya adalah mahasiswa transfer, kemungkinan kalau saya nggak salah ya. Itu saya ya Pak, Firda itu mahasiswa transfer dari Kalimantan, kebetulan itu saya yang bawa. Oh gitu. Nah, coba nanti saya lihat juga KRS-nya apakah dia program atau enggak. Atau mungkin nanti saya lihat juga daftar dari Pak Alvan apakah dia sudah daftar atau enggak. Itu. Soalnya dia transfernya dari mahasiswa murni kayaknya. Kalau nggak salah ya Bu Enggak. Biologi murni kayaknya ya. Saya sempat ngajar sekali kalau nggak salah ya. Itu. Jadi bukan kependidikan sepertinya gitu. Sementara itu informasi dari dari biologi. Jadi nanti saya minta juga kita cross check data, terutama untuk Ayu Wulandari. Ya, Ayu Wulandari apakah sudah melaksanakan kegiatan PLP pada semester 7? Nah, kalau sudah, insya Allah sudah clear, nggak ada masalah. 1 itu berarti sudah tuntas. Yang perlu dilacak lagi adalah yang 1 ini angkatan 2018 transfer ini atas nama Firda ini. Ya, terima kasih. Mungkin Bu, saya mohon maaf mungkin saya masuk lagi untuk supaya saya juga lebih cepat lagi untuk share mengalokasikan mahasiswa yang belum terdaftar ke sekolah masing-masing. Ini mungkin ya saya harap hingga secepatnya untuk menginformasikan lagi kepada mahasiswa. Ini ada beberapa yang kayak bahasa Inggris sama POR
Mungkin apakah saya salah data yang masuk ke sini atau memang seperti ini, jadi mungkin saya minta konfirmasinya, Katan. Bahasa Inggris saya ini Pak, kemarin sudah cek ke tiap ketua kelas, dan dari awalnya 12 ternyata dari tiap kelas itu hanya ditemukan masing-masing satu yang belum daftar, sehingga saya mau cek lagi di SIA yang 10 itu sebenarnya apakah mahasiswa transfer yang sudah ikut di semester ganjil barusan atau memang mahasiswa lain yang saya tidak tahu, karena kalau mahasiswa reguler kami insya Allah sudah semua terdaftar. Saya akan cek kembali dan nanti akan klarifikasi langsung ke Pak Alvan. Sip, mantap. Siap. Matematika beres ya? Matematika sudah 0 Bu, artinya sudah semua daftar. For tinggal 13 dari jumlah. Ya, izin masuk Bu. Oke. Siap Pak Sulay. Diizinkan Pak. Oke. Sebentar. Mahasiswa per ini di SIA memang terdata atau adanya 35 mahasiswa, karena memang angkatan 2018 itu sejumlah 35 mahasiswa, tapi seiring berjalannya waktu merotol yang aktif tinggal 24 mahasiswa. Kemarin 24, sudah Pak, berarti ya? Tinggal 2 mahasiswa. Ya, 24 itu yang KRS-an sampai semester 5. Kemudian tinggal 2 mahasiswa berarti yang belum ngisi form. Kemarin saya sudah minta tolong ketua kelasnya untuk menghubungi 2 ini, dan 2 ini memang sudah susah untuk dihubungi kan sejak pandemi ini. Perkuliahan pun mereka juga jarang masuk. Dan yang terdeteksi yang belum itu atas nama siapa ya? Galuh Pramono Sutejo satunya, dan satunya ini nanti bukan? Saya cari ya. Kenapa? Bukan Fatraul Galuh kan yang ngaji itu ya? Iya itu. Tapi Fatraul sudah daftar? Fatraul sudah. Oh, iya. Galuh siapa Pak? Eko Galuh Pancaputra bukan? Bukan. Itu udah daftar ini. Galuh Pramono Sutejo. Saya cek di SIA ini siapa ya satunya ini. Dan ada kasus lagi di POR itu 3 mahasiswa belum ikut PLP 1 dulu waktu semester 3, karena waktu itu syaratnya harus lunas pembayaran keberapa gitu. Nah, 3 mahasiswa ini waktu itu belum lunas, jadi tidak diperkenankan memprogram atau ikut pelaksanaan PLP. Tapi udah KRS waktu itu kalau nggak salah. Berarti ada mahasiswa bahasa Inggris dan mahasiswa POR untuk PLP 1. Jadi nanti kita, karena waktu PLP 1 itu hanya 1 pekan, mohon nama-namanya dikirim ke Pak Alvan, Bu Mila dan Pak Sulaiman. Nanti kita akan bangun komunikasi dengan sekolah lain yang tidak terpakai untuk magang kependidikan 4 SKS, sehingga mereka bisa diterima 1 pekan dengan capaian kompetensi tentang lapangan persekolahan itu ya. Jadi bisa diatasi. Ya. Bahasa Indonesia Pak Milu? Ada Pak Milu? Oke, terima kasih Pak Alvan. Ke Bu Fitri dulu. Bu Fitri, mohon masukan, ini ada salah satu mahasiswa dari Thailand yang belum sama sekali PLP. Ini bagaimana? Oke, yang belum sama sekali PLP langsung dijadikan 1 dengan PLP magang kependidikan, Pak. Untuk lokasinya nanti di sama, Pak. Oh, mereka di Thailand ya sekarang? Iya, 1 mahasiswa. Oh, kalau bisa nyari sendiri di sana, Pak. Ke Thailand. Kalau disuruh pulang ke sini kan berat di ongkos. Iya. Jadi mereka diminta untuk mencari sekolah sendiri, buat laporan sendiri. Kalau bisa ada videonya saat di sekolah. Jangan sampai mereka menyampaikan sudah
magang tapi sebenarnya nggak sama sekali di sekolah gitu. Jadi pembimbingnya mungkin langsung Pak Milu, jadi sempat virtual saat di sekolah. Mana gurumu? Saya pingin bincang-bincang makia-makia gitu. Warikap gitu ya. Oke, sip. Oh iya, untuk mumpung Pak Milu tadi, mohon maaf Pak, saya masuk dulu ya, mumpung saya ingat. Jadi kayaknya kalau di prodi bahasa Inggris kayaknya ada yang dari Thailand ya Bu ya? Inilah. Tiga orang Pak Alvan. Nah, Ya, 3. orang ya. Oh ya, udah. 3 orang berarti yang saya nggak tahu itu 4. apa nama-namanya, belum tahu. Apa itu perlu dipegang oleh Kaprodi sendiri atau oleh dosen DPL lain, nggak apa-apa Bu? Yang sebelumnya dipegang oleh dosen lain berjalan kok, yang 2 tahap 1 dan 2 tahap 2 kemarin. Berarti tidak ada masalah ya? Insya Allah tidak ada masalah. Ya sudah, oke. Terima kasih Bu Mila. Monggo Pak Milu. Bu Fitri, ini durasi Aswan berapa minggu? Apa-apa? Gimana? Yang Aswan ini untuk magangnya berapa minggu? Karena dia 1, 2, 21 dan 22, minta 1,5 bulan ya Pak. Untuk laporannya lengkap ya, PLP? Lengkap. Jadi dari 21, 22, 21, 22. Ini karena di semester 3 dulu dia cuti atau tidak kuliah sama sekali, jadi tidak bisa terdaftar untuk mengikuti PLP yang pertama. Jadi sampai semester 5 juga tidak bisa daftar, baru ini mau daftar begitu. Terus Pak Alvan ngabari, ini masih saya cross check untuk yang kekurangan 6 tadi ya. Jadi nanti saya menghubungi Adit atau Vika selaku ketua kelasnya, nanti saya kabari. Siap, Pak. Baik, mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan. Siap. Jadi insya Allah semua sudah terkonfirmasi ya. Untuk PAUD 15 ya Bu Tia. Sambil nunggu Bu Tia mungkin saya barusan Pak, melacak. betul Pak. Betul. Saya barusan melacak Firda di hasil studinya atau KHS-nya. Memang belum ada mata kuliah PLP sama sekali sepertinya ya. Kalau Firda ini saya lacak di hasil studinya, baik PLP 1, 2 maupun 3 sepertinya. Itu untuk Firda yang transfer angkatan 2018 tadi. Untuk Firda saya bantu komunikasi Pak. Oh Bu. Oh ya. Oke, monggo Bu, kalau mamanya bisa soalnya saya sendiri nggak punya kontaknya ya. Ya, karena yang bersangkutan itu sebenarnya sudah lapor sudah semua, tinggal skripsi ke keluarganya. Jadi keluarganya sering nanya ke saya kapan lulus. Nah, saya nggak tahu itu kapan lulusnya. Jadi saya sampaikan ke Bu Novi selama ini kalau ada keluarganya yang bertanya. Jadi nanti karena ini belum ikut, saya sudah japri barusan, supaya bisa ikut kegiatan magang ini, ditunggu sampai Sabtu. Oke, Pak. Oke, berarti untuk biologi tinggal 1 aja Pak, Firda itu Pak Jen. Iya, sepertinya Firda ini belum untuk angkatan 2018 ini ya. Siap. Belum ini. Siap, insyaallah. Jadi tapi dia memang sepertinya KRS juga, nanti coba saya lacak di KRS apakah dia program atau enggak juga ya untuk Firda nih. Baik. Saya kira untuk konfirmasi masalah jumlah sudah clear, tinggal nunggu konfirmasi lagi dari prodi yang masih belum tadi, ada bahasa Inggris dan POR ya. Dan PPSI. Untuk PAUD matematika sudah oke, insyaallah. Biologi juga sudah. Tinggal itu Pak Alvan, mungkin kalau ada data nanti bisa dibantu Pak Milu yang Ayu Wulandari ya. Kalau data peserta yang semester 7 kemarin atau semester 7 sekarang, data kegiatan. Kalau nilai kan belum tahu kalau nilai, karena tapi KRS saya lihat program KRS, untuk KRS program, cuma saya nggak tahu nilainya apakah ikut atau enggak lah, itu nanti minta bantuan dilacak Ayu Wulandari biologi 2015. Ya,
sudah ikut Ya, apa enggak kan gitu kalau Pak ikut ya. kan Kalau sudah ikut tinggal berarti nggak nilainya punya aja tanggungan. mungkin belum setor kan, belum ini kan belum proses. Oke, atas evaluasi ini maka kegiatan magang kependidikan nanti untuk penilaiannya akan wajib disediakan Google entah Google Form atau Google Drive gitu ya. Semua dosen wajib mengisi nilai itu sehingga nilai itu langsung diunduh dan diserahkan kepada Mbak Andri untuk mengentrinya. Jadi panitia tetap memiliki apa namanya? Memiliki data bahwa yang bersangkutan sudah dinilai dan nilainya sudah ada di Google Drive atau Google Form. Nanti insya Allah akan kita bicarakan Pak Alvan, sehingga data-data itu sudah kalau ditanya sudah dinilai nggak dulu, sudah ada dan itu memang sudah terekam di Google Drive atau Google Form. Oh iya Pak Alvan, Jadi, sekalian Pak Alvan saya minta data DPL yang PLP 2 tahap 2 ya. Kemarin Mbak Andri minta untuk disampaikan ke dosen bersangkutan. Yang saya tahu Bu Novi, kurang lupa saya yang 1 atau 2 yang lain siapa. Oh, iya. Kalau yang sebelumnya Pak ya yang semester 7 Pak, yang semester 7 itu dosennya siapa saja pembimbingnya. Lah kalau yang terakhir insya Allah saya tahu saya sama Pak Usman kalau yang terakhir. Oh iya. Siap. Terima kasih. Baik. Monggo Bu, sudah saya Bu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Baik, kalau data dari Pak Alvan sudah, kemudian tadi ada yang miss jumlah mahasiswa dan lain sebagainya, sepertinya dari pembicaraan ini sudah. Maka selanjutnya saya tunggu dari Pak Alvan, kemudian mohon dibangun komunikasi yang bagus, yang baik dengan sekolah sehingga bisa mahasiswa kita bisa diterima sesuai dengan harapan kita semua. Insya Allah kita tetap targetkan penerjunan tanggal 15 Februari supaya tidak berlarut-larut. Begitu ya Pak Alvan ya. Oh ya. Kemudian kalau perlu ke sekolah Pak, kalau perlu ke sekolah untuk komunikasi dan lain sebagainya karena mereka ingin ketemu Pak Alvan bukan lewat telepon, sampaikan saja, insya Allah fakultas akan menyediakan transportasinya. Gitu ya Pak. Mungkin saya tambahan sedikit Bu. Jadi untuk mungkin penerjunan memang belum saya konfirmasi kepada masing-masing sekolah apakah ini online atau offline. Jadi nanti tergantung kepada sekolah masing-masing sih sebenarnya. Apakah online atau offline. Gitu. Ya. Jadi sudah segera dibangun komunikasi Pak. Jadi kalau bisa di pekan depan itu sudah fix. Jadi pada saat dengan mahasiswa memang nama tempatnya sudah pasti. Kemudian penerjunannya apakah online atau offline itu juga sudah pasti. Kemudian tanggal. Kan kita targetkan tanggal 15. Ternyata ada sekolah yang mau 16. Tanggal 15 pukul 11, pukul 12 itu juga sudah terkonfirmasi dalam 1 pekan ini. Sehingga mohon bantuan Pak Alvan dan tim supaya bisa berkomunikasi dan mendapatkan data yang luar biasa karena mungkin ini tidak pekerjaan yang sederhana karena banyak orang yang kita libatkan. Harapan saya Pak Alvan sehat sehingga bisa menuntaskan amanah ini dengan baik. Semangat. Siap, insyaallah. Baik, itu kalau sudah jelas berarti sudah dicukupkan untuk kegiatan sosialisasi ke mahasiswa itu apa namanya? PKM. Bukan sosialisasi magang Pembekalan tak Bu? Pembekalan ya. Pembekalan kepada mahasiswa intinya para kaprodi menceritakan tentang perubahan kurikulum, di sana mereka 4 SKS, kemudian pelaporannya masih menggunakan pedoman yang lama. Pedomannya insya Allah akan di-share oleh panitia. Gitu ya. Izin masuk Bu. Bu, kalau untuk PAUD karena asistensi mengajar, monggo dijelaskan sesuai dengan asistensi mengajar ya Bu. Enggak Bu, maksud saya begini. Kan kemarin nama untuk yang dosennya, yang untuk di dalam asistensi itu untuk yang magang kependidikannya kan kami juga menyediakan dosen Bu. Nah, terus
dosennya itu juga perlu buku pedoman, Bu. Nah, buku pedomannya apakah bisa diakses ya, Bu, oleh dosen, Bu? Kalau buku magang kependidikan bisa diakses, Bu Dia. Kalau yang asistensi, Bu Dia yang bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sip, mantap. Pak Sulaiman, saya takut Bu Dia ngambek. Saya dulu kan. Iya, iya. Pelaksanaannya nanti masih belum tahu Bu ya. Teman-teman mahasiswa tuh ngajar ini praktek mengajar online atau gimana ya nanti? Nanti Pak, kalau sudah penerjunan mereka akan komunikasi dengan sekolah. Jadi mohon disiapkan jiwa raga supaya sesuai dengan keinginan sekolah dan ingin punya pengalaman menjadi guru. Karena kan nggak mungkin kita di rumah ya wes ngajar nggak ngajar atau PLP nggak PLP, magang nggak ada perbedaan. Jadi insya Allah semua akan dikomunikasikan oleh pihak sekolah pada saat penerjunan. Itu ya. Siap. Oke. Ini fix tanggal 11 Bu ya untuk pembekalan. Kan sudah di data kemarin 11 gitu Kaprodi ini 11 pukul berapanya? Sudah kan? Ya. Untuk rundown mungkin Pak Afan bisa bagi Pak. Coba memberitahu kami. Oke, sip. Untuk rundown bisa dikerjakan Pak Alvan, kemudian nanti dibagikan di WA grup, dikirim ke saya atau Pak Gus Milu, kemudian nanti akan dikirim ke WA grup pimpinan. Gitu ya Pak Alvan ya? Oke. Ada lagi? Saya kira sudah jelas. Pak Mulisin, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Mila butuh dukungan dan dorongan supaya tetap bisa tersenyum bahagia di tengah himpitan tanpa batas gitu kan. Ya. Yang dibutuhkan vitamin Bu Fitri. Oke, siap. Kalau ditodong begini, saya perlu ke apotek segera untuk menyediakan vitamin untuk para kaprodi. Vitamin C Bu, vitamin C. Memangnya Bu Mila nggak pernah dihimpit ya? Kok perlu dorongan? Bukan. Tugasnya yang menghimpit, Bu. Butuh dorongan, bukan butuh himpitan. Baik. Saya Bunda. Saya kira sudah jelas. Semoga ini sesuai dengan target kita, harapan kita semuanya. Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang berharga di magang kependidikan kali ini di tengah perubahan kurikulum dari KKNI menjadi MBKM. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, terima kasih Pak Alvan. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih para kaprodi, terima kasih Pak Mulisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.